balik lagi bersama kita di podcast Five Halo Project. guys, ketemu lagi sama host kesayangan kalian, yaitu gua Yoi. dan Dapa, yang dimana menemani kalian setiap minggu 3 kali seminggu, ya. Saminggu. Ya tadi gua agak tipe itu mulutnya, tadi gua pengen ngomong 3 kali. Sudah saminggu. 3 kali seminggu kan, tipe lagi kan 3 kali seminggu maksud gua, yang dimana tiap minggunya tuh kalian pasti ketemu sama kita aja gitu, tiap 3 hari sekali. Yoi. Dan yang dimana kita tuh selalu menemani kalian setiap minggunya, entah di Yoi. kalian sedang gabut, merenung, jenuh, bad mood, happy Happy. gitu. atau apapun itu ya kan. Dan kita tuh selalu ada gitu. Selalu ada. Kita tuh udah setara sama duo serigala gitu. Bener, cuma nggak ada goyangnya aja. Nggak ada goyangnya aja. Iya. Masa mau goyang lato-lato gitu kan? Nggak ada dong. Nggak asik sih dilihatnya juga. Oh nggak sih. Aneh itu aneh. Gue ngebayangin Oh, juga aneh. enggak sih. Oh enggak ya? Iya. Soalnya kecil gitu ya. Bener. Dan buat kalian juga yang pengen tahu kita tuh selalu udah upload belum? Udah keluar update terbaru belum? Udah ada episode terbaru belum? Pengen lihat episode sebelumnya dong? Pengen gimana? Ya kan? Kalian tinggal cari aja di Instagram kita, ada itu, yaitu apa Mas Dapat? Project 27. Jadi kalian bisa cek di sana, itu lengkap banget. Kalian cari dan buka di link tree-nya. Itu kita udah naruh banget link di sana, banyak banget, kalian bisa akses kita. Bener banget. Itu ada Spotify-nya ada. Bener. Noise-nya ada. Bener. YouTube-nya juga ada. Facebook ada lagi. Bener. TikTok ada juga. WhatsApp channel ada. Dan jangan lupa donasinya bro, Saweria. Kurang banyak itu apa coba, ya kan? Iya. Kita tuh udah membuka jalur untuk para pendengar kita, Wan. Misal kayak ada yang nggak pakai Instagram, nyari di Facebook, ada. Ada yang nggak main Facebook, nggak nyari di WA, ada. Ada. Iya, Tenang aja, pokoknya kita tuh udah mengisi setiap pintu-pintu gitu. Tinggal diperbarui aja, teman udah ada gitu ya. Bener banget. Ada klip-klipnya Ada. kan? Jadi Ada. aman lah. Aman banget. Nah, pokoknya lengkap. Bener banget, lengkap. Nah, minggu ini hari Jumat kan. Ini pasti keluarnya juga di hari Jumat, yang dimana kita punya program baru, yaitu di setiap Jumat kita bakal bahas sebuah film ataupun series, yang dimana Jumat kemarin tuh kita bahas Alice in Borderland. Ya, kan? Dan kali lumayan banyak teman yang nonton dan dengerin juga ternyata. Dan kali ini kita akan bahas sebuah film lagi. Ini series juga, yang dimana series ini yang berjudul Kingdom, yang ada di Netflix. Kalian bisa cari Kingdom yang ada di Netflix. 강령전에서 몰골이 끔찍한 괴물을 보았소. 아바마마께서는 어디 계시오? 아바마마께 무슨 일이 생겼는지 알아내야만 한다. 여기 있는 사람들에게 아무래도 무슨 큰 일이 벌어진 것 같습니다. 죽은 사람들이 괴물이 돼서 살아났습니다. 이제 곧 깨어납니다. 아저씨! 상주가 뚫리면 이 나라 모든 곳에 역병이 퍼질 것이다. 막아야 한다. 세자는요? 그 일을 방해하는 자들 모두 죽일 것이다. 그 불의와 싸워서 이기시는 것만이 대의를 바로 세우시는 길입니다. 조합주의 반응이 크게 달했습니다. 도와주십시오. Series tentang Korea ya, Dedap ya? Korea, ya kan?
Betul. Jadi nih latar belakang dari series ini adalah itu di latar belakang zaman kerajaan dulu, Mm-mm. itu pada abad Joseon. Di pertengahannya itu ada seorang putra mahkota yang dia tuh punya insting atau kayak pikiran bahwa ayahnya atau rajanya ya itu dikira sudah mati sama dia gitu. Benar, Karena benar, benar. karena di awal cerita diceritakan adalah raja atau ayahnya ini itu dikabarkan kena sakit campak kayak gitu, tapi ditutup-tutupi oleh si ratu gitu, yang mana Bukan ratunya ini iya ratu ya, ratu dan ayahnya itu kan. iya, ratu dan ayahnya, yang mana itu memang ternyata pembelot gitu, atau Yang pengen ngambil apa namanya, alih kekuasaan dari dinasti. nah kayak gitu. Jadi yang mana yang bikin serunya lagi Wan, ternyata di balik apa namanya jalan ceritanya itu ada wabah zombinya. Nah, Itu yang bikin menarik. menarik. Jadi politik berserta ada jokinya juga kan. Betul. Yang dimana Seneng banget kan kita kalau seneng nonton banget film-film ada yang politik zombie. seru. Jadi kita mikir juga nih siapa pelakunya. Jadi ada tegangnya juga karena zombie ya kan. Betul. Apalagi ini masa-masa dinasti kan, kayak dinasti warrior gitu kan. yang Lubu, Diochan, itu Cina ya? Itu kayaknya sebelah ya, negara sebelah ya. itu. Intinya dinasti Salah lah. ya. Mirip-mirip lah kan ada Benar. rumahnya juga mirip-mirip lah gitu kan. Mirip. Nah itu kayak gitu. Nah di awal episode pertama nih Wan, episode pertama tuh ada scene yang mana menceritakan si putra mahkota ini dia nggak boleh ketemu sama ayahnya sendiri kan. Bener banget. Karena itu menjadi salah satu scene yang menurut gua di series ini bagus banget. Kayak di awal episode lu udah dikasih lihat ceritanya nih, maksudnya isi konfliknya itu udah ketahuan. Tapi gitu, masih ya. dalam bentuk misteri gitu ya. Betul, kan ada di scene awal tuh kan kalau lu inget Ada kayak yang putra mahkotanya dia bersimpu ya, apa istilahnya bersimpu ya? bersimpu menghadap Iya, ayahnya, bersimpu. tapi ayahnya masih diam aja kan. Yang ngejawab malah apa sih namanya, tangan kanan ayahnya, apa sih, gue nggak ngerti kalau dinasti gitu. Apa ya? Pokoknya dia itu bapak si Iya, si ratu lah, tapi kayak gitu nggak sih? menterinya. Menteri. Iya. Menteri. Pokoknya nih ada pemeran menterinya, ntar kita kasih lihat nih si pemerannya siapa gitu kan. Nah lanjut tuh ada juga sampai dia mohon ke ratunya Wan. Dia bersimpu juga. Seingat gue lagi hujan kalau nggak salah, dia bersimpu sama si ratu buat ketemu sama ayahnya lagi gitu kan. Benar. Ada scene-nya juga. Itu menurut gue yang dimana season pertama ini kan, kita bahas season pertama nih. Di episode pertama aja lu udah nemuin jalan cerita yang maksudnya kalau gue pribadi kayak anjir, masalahnya udah ada nih. Episode kedua gue pasti pengen nonton gitu, yang bikin lu ketagihan. Benar. Karena di episode pertama itu konfliknya udah ada, terus yang bikin kita makin penasaran juga udah ada, karena mulai agak misteri-misteri mulai kebuka dikit tuh. Ini kok tiba-tiba ada wabah, ini tiba-tiba ada ini. Bener. Dan sebelum gue jauh lagi nih ya, gue mau kasih sedikit pemerannya itu ya. Nih di balik foto ini nih, nanti kita taruh di sini. Itu ada pemerannya yang paling penting di film itu, ada Lee Chang sebagai si putra mahkota, terus ada Sobi yang tabibnya itu kan, yang cewek. Benar. Terus ada Tuan Cak Hoju-nya, si bapak dari ratu yang mana ini punya misi tersendiri nih, nanti kita bakal bahas. Bapak yang terus ini ada iya. Terus ada si permaisuri Cho-nya atau si ratunya sendiri, yang mana itu ternyata plot twist buat gue karena dia lebih gitu. Iya, wah. Terus ada Muyong, yaitu pengawal kerajaan. Ingat gak lo? Ada bukan pengawal kerajaan, pengawal pangerannya, tangan kanannya. Pangerannya, bener. Walaupun sebenarnya gue suka sih sama karakter itu, walaupun dia hampir lucu gitu. Khianat ya kerajanya gara-gara keluarganya mau ditahan, tapi akhirnya dia membela buat ini gitulah. Betul. Dan yang terakhir tuh ada yang paling gue suka juga nih Wan, di karakter series ini adalah Tuan An Hyun, yang mana ini guru kerajaan. Lu inget gak ada salah satu karakter yang tua, dia gurunya pangeran gitu kan dari kecil. Aduh, gue lupa lagi. Ada pokoknya itu, nanti kita lihat lah di sininya, di gambarnya kita, scene-nya atau potongan gambarnya kita taruh.
Nah itu kita lanjut nih di awal-awal film aja lu udah ceritain tadi kan ada wabahnya apa ternyata gitu lu udah sedikit-sedikit dikasih tahu. Terus di episode kedua ingat nggak sih Wan ada si tabibnya pulang-pulang bawa muridnya ya? Iya itu awal mula terjadinya wabahnya, penyebaran wabahnya itu karena di sini tuh pangerannya juga mulai mencari tabibnya karena pengen tahu. Iya di episode kedua dia kabur dari dinasti warriornya itu, benteng Takeshi dia keluar dari tempat wilayah kerajaan melihat masyarakatnya, warga-warganya, karena di sekitar negaranya itu ternyata itu dilanda kelaparan hebat, sangat-sangat kelaparan hebat, ya kan. Poinnya ini parah banget, kelaparan hebat yang dimana warga-warganya itu jadi ya bener-bener lapar, miskin gitu kan. Kita balik ke si tabibnya lagi. Tabibnya tuh pulang ke padepokannya membawa muridnya yang udah meninggal karena diterkam oleh raja ya, dibunuh, ya kan? Ya di awal scene. Dan si tabibnya pun sebenarnya sudah tahu kondisi rajanya. Ya, misterinya udah tahu, cuma si tabibnya nggak bilang. Nah, pemeran wanitanya ini yang tadi tuh siapa tuh namanya? Sobi. Itu nanya ini kenapa mati, kenapa, cuma nggak dikasih tahu. Dan emang di padepokan itu menampung banyak keluarga yang kelaparan, anak-anak. Ada satu pemeran yang temennya Sobi yang cewek, dia punya ide yang rada gila, yaitu membuat sup dari temennya yang udah meninggal itu yang dibawa tabib yang dibunuh oleh rajanya. Ya, sebenarnya entah dibunuh entah digigit gitu ya kan oleh raja, ya kan. Yang dimana dia bikin sup lah dari mayat itu, dan hey ada daging nih guys, mukbang nih, langsung dia mukbang rame-rame sepadepokan, ya kan. Karena yang si pemeran yang laki sama si ceweknya ini belum makan juga kan. Tiba-tiba lagi makan ada yang muntah-muntah dan batuk-batuk darah itu kan. Nah itu awal mulanya terjadi zombie di situ. Benar. Karena kan si mayatnya itu, si murid tabib ini dia kegigit sama si raja, yang mana itu di awal sebenarnya itu udah jadi si zombie kan. Nah kan akhirnya si virusnya ini, maksudnya si virusnya udah nyebar tuh di mayat si murid tabib, yang mana dibuat sop. Ya akhirnya satu tempat si tabib itu ya jadi zombie gitu, walaupun kecuali yang nggak makan lah. Ya, kecuali yang nggak makan. Lagi Wan, yang bikin sop nggak makan. Iya, satu lagi yang bikin sop sambil senang itu. Akhirnya pada makan mereka gitu kan, dengan ide gilanya gitu, dengan membuat sup mayit gitu kan. Iya. Dan akhirnya tuh gitu. Karena gini, menariknya dari scene ini, zombinya itu takut dengan matahari. Oh ya, benar. Zombinya takut dengan matahari. Si zombie itu punya sifat karakternya dia nggak kuat sama matahari. Di awal kita bisa dikasih lihat kayak sama nggak bisa, ternyata panas karena di scene awalnya itu kan malam ya, kejadiannya semalam. Malam berlalu, padepokan berlalu, akhirnya kan si putra mahkotanya mencari tabibnya itu, ketemulah dengan padepokan tabib, ya kan? Ya. Yang dimana tapi udah berubah tuh. Tapi ya yang udah pada berubah. Yang dimana padepokannya itu udah digembok, udah disegel, karena udah chaos kan, sempat chaos di situ, sempat terjadi baku menyelamatkan diri gitu ya, saling menggigit. Dan akhirnya udah ada bambu runcing juga di atasnya gitu kan. Oh iya benar. Dikelilingin gitu ya? Iya udah dikelilingin lah, udah kayak benteng mati gitu ya, nggak boleh. Tapi benteng matinya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar gitu. Benar. Karena emang dia tuh si yang cowok tadi tuh, pemeran yang misterius yang masak itu, dia akhirnya nyelamatin juga gitu, bahwa ini zombinya nggak boleh keluar kemana-mana. Ini zombinya nggak boleh keluar kemana-mana nih. Tapi setelah dicek nggak ada siapa-siapa di padepokan itu. Gak ada siapa-siapa. Lu bohong ya kan, itu putra mahkota sama pengawalnya juga kan. Lu bohong kali. Ini gak ada siapa-siapa di sini ternyata. Dia juga bingung. Ternyata pokoknya bermalam aja, seinget gue dia nyampainya siang atau sore gitu, terus bermalam
Ya muncul aja itu Iya. ternyata ada zombie itu kan. Ternyata mereka pada ngumpet di bawah rumahnya. Di bawah apa ya? Di bawah ya, Ya, ya kan, di bawah. karena rumahnya kan rumah panggung, jadi pada ngumpet di Rumah bawah panggung. bawahnya itu. Ternyata di situ akhirnya, oh kita punya istirahat di siang hari doang nih. Betul. Malam kita tempur nih gitu kan. Nyala udah. Nyala udah itu menyala karena zombie itu sebenarnya bukan lebih ke arah zombie ya, lebih ke arah parasit gitu. Betul. Parasit yang mungkin kalau kalian yang tahu konsep parasit yang ada di belalang, yang dimana parasit yang menguasai tubuh belalang mencari air, nah di situ. Ya. Karena parasit itu juga kalau sama air takut juga ya, karena nggak bisa ngelewatin. Benar. Nah itu salah satu awal cerita yang menurut gue menarik gitu, karena di awal pun lu udah tahu konfliknya gitu, ternyata udah ada, maksudnya karena ini beda loh menurut gue tuh film zombie yang beda cara ngemasnya gitu, karena kan kalau biasanya kayak Tren to Busan lah, ada zombie nyerang satu kereta gitu, habis itu chaos segala macam. Tapi kalau di Kingdom ini lu kayak di bawah dulu nih ceritanya, ada kerajaan, terus ada klan ini, ada klan itu, ini gitu kan. Di tengah-tengah zombie yang lagi semerbak menyerang, mereka masih memikirkan bagaimana cara mengambil tahta mahkota. Itu konfliknya itu yang paling buat gue greget gitu. Dan bener. putra mahkotanya yang awalnya masih ingin tahta mahkota, gue pengen nih jadi ini nih, gue nggak mau anaknya ratu yang menjadi pewaris berikutnya gitu kan. Karena gue lupa, koreksi kalau salah, karena pangeran itu entah itu dia tuh dari selirnya atau dari mana gitu, anak dari selir atau dari istri yang udah meninggal gitu, gue lupa itu. Jadi dia takut benar-benar dibuang. Dan ini dan ada scene yang nunjukin kayak pokoknya saking tamaknya ini nih si bapak dari ratunya, sampai-sampai lu ingat gak sih ada scene yang mana setiap yang lahirin cowok dibuang gitu, dibunuh. Benar. Iya benar. Itu kan ada juga terus kayak saking si misi tersembunyi klan Chow ini gitu. Dia pengen ngambil tahta secara penuh, yang mana si bapaknya ini pengen nyerahin ke ratunya gitu kan, ke anaknya gitu, dan dia udah punya anak tuh sebenarnya si ratunya kan. Iya. Udah punya anak yang masih steril gitu, walaupun dia ada di tengah-tengah wabah zombie gitu. Pokoknya ceritanya lumayan menarik karena kayak ngebungkusnya tuh politik banget. Iya, gimana ya? Chaos politik nih. Dinasti yang lagi minim sama pemimpin lah. Iya. Gimana sih kayak film-film dinasti warrior yang politik untuk ingin menjatuhkan kerajaan, ingin merebut kerajaan, dia pengen berkuasa, tapi dibungkus dengan suatu virus zombie. Itu keren banget sebenarnya. Iya. Yang terus ada kayak ini nggak sih, lo inget di episode berapa ya, gue lupa, kayak pokoknya ada scene yang mana si lupa gue, pokoknya pangerannya tuh lagi udah ketahuan si wabahnya ini dari mana, terus dia perang itu loh, inget gak sih? Oh iya, itu perang season 2 bukan? Itu enggak, di ujung season 1 kayaknya, seingat gue. Iya tah, gue lupa tuh agak season. Tapi kan intinya mereka tuh harus nyari sebuah tumbuhan yang buat ngelawan si parasitnya ini gitu. Benar. Nah, ini ada potongan gambarnya yang mana itu nyari si tumbuhannya itu di goa ya. Iya, yang di goa di bawah air terjun dingin gitu kan. Yang dimana di situ juga ketahuan, karena di situ pun ketahuan, oh ternyata zombinya juga takut dengan air dingin. Nah, bener. Air, apalagi itu ternyata di goanya itu ada zombinya. Iya, ada zombinya, cuma ada batasnya. Ternyata takut dengan air juga gitu. Betul. Pokoknya di ujung tumbuhan parasitnya itu dari tumbuhan itu atau apa? Bunga. Iya, bunga gitu. Bunga. Pokoknya itu dari bunga, yang mana si tabib, si Sobi perempuannya ini dia yang jadi salah satu main karakter sih menurut gua, karena dia kayak yang heroinnya selalu ada di dia kayak ujung tombak ya kan, sama putra mahkotanya juga kan, dan ujung-ujungnya putra mahkotanya yang tadinya mikirin gua harus ngambil nih kerajaan gua nih dari ayah gua nih, dari si ratu ini, akhirnya
karena dia bingung di satu sisi ngelihat banyak zombie juga dia udah nyaksiin semuanya, dan di satu sisi dia ngelihat kerajaan gue ternyata kelaparan nih, ya kan? Karena dia kan belusukan kan, contoh yang pure bener-bener belusukan tanpa diketahui gitu, belusukan yang awalnya ini apaan sih awan, akhirnya dia belusukan ternyata makanan susah kayak gini, itu keren di situ juga, makanya akhirnya dia milih ya udahlah gue gak peduli dengan kerajaan, yang penting gue nyelamatin warga gua, itu keren banget sih. Benar. Dan di episode kelima atau berapa gue lupa, pokoknya si yang mana awalnya kan belum tahu tuh menteri-menterinya rajanya sakit apa dan kenapa gitu kan, man. Akhirnya kan seinget gue dikasih lihat tuh sama si menteri paling atasnya gitu, atau si bapak dari ratu tadi kan. Pokoknya pas malam-malam ada kayak pertemuan rapat, itu ada scene di mana si rajanya ditontonin bahwa dia udah jadi zombie. Jadi zombie gitu kan. Nanti gue kasih potongannya di sini gitu. Tapi itu udah jadi zombie, pokoknya itu anjir tuh menurut gue yang lumayan anjir, ternyata dikasih lihat gitu kan. Dan dalilnya tuh dia tuh masih hidup walaupun udah jadi zombie. Iya, itu dalil yang paling brengsek itu sebenarnya. Iya. Padahal udah mati sebenarnya. Udah mati sebenarnya, dan dia kayak nahan gitu kan. Nahan terus apalagi ada yang tiap, pokoknya gue yang lebih plot twist lagi, ada tiap yang dari kerajaan kayak dayang-dayang atau pelayan-pelayan di kerajaan itu yang udah mati terus dibuang ke sungai. Itu kan udah mulai mendekati season 2 kali dah. Itu di ujung season 1 itu pokoknya ada gambaran kayak gitu. Yang di bawah sungai. Iya. Yang dikasih batu kan. Bener. Biar nggak hidup. Itu kan apa kayak plot twist di ujung gitu. Plot twist di ujung itu. Ternyata ada yang ditaruh di bawah. Di bawah itu kalau misalnya lo nyelam ke sungainya, anjir itu mayat semua gitu. Ini kita mau bahas sampai season 2 apa cuma sampai season 1 nih? Bener. Nah itu sih. Terus pokoknya di cerita mau habis season 1, akhirnya si Putra Mahkota tuh kan ketemu sama gurunya kan, Tuan Ahyon itu. Benar. Itu ketemu dan dia cerita tuh bahwa di kerajaan lagi ada chaos juga. Ya, lagi ada chaos segala macem lah. Dan ada apa sih namanya, kudeta juga, siapa yang nggak nurut sama menterinya dibunuhin. Benar. Kan. Benar. Pokoknya ada sistem kudeta gitu yang dibuat sama menteri paling atasnya tadi tuh, si bapak ratunya itu. Pokoknya ya dia tuh kalau kita bisa sebut patriarki nggak sih, kalau masalah sistem politiknya. Yang mana pokoknya lu semua harus nurut sama gua. Lu harus nurut. Kalau yang nggak nurut ya lu nggak dapet kuasa gitu. Dan dibunuh. Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya di balik sistem yang polemik di politiknya itu, pokoknya si putranya nyampe, seinget gue, ke gurunya itu nyeritain segala macam, yang akhirnya kan dia langsung mencegah zombinya di area mana ya, pokoknya ada sungai gitu kan, di perbatasan gitu. Jadi persetan dengan kekuasaan, ayo kita bareng-bareng di perbatasan bikin defending setiap malam, karena zombinya tuh setiap malam tuh makin mendekat. Hidup. Jadi setiap malam dia makin mencari buat parasitnya tuh ada inang baru gitu kan. Yang awalnya dari pesisir deket akhirnya deket ke kota kan. Oh itu di mana keren banget sih. Nah itu season 2 kan. Bener. Di situ tuh gue senangnya season adalah ini loh, Putra Mahkota tuh ada satu scene yang malam-malam, kalau lu ingat, ada satu scene di mana dia kayak ngeyakinin tiap pengikutnya kalau nggak salah, buat kayak lu ikut gue nggak gitu, pokoknya kita harus bantu negara ini gitu, bantu kerajaan ini biar semuanya bisa hidup damai kembali gitu. Pokoknya itu keren banget scene malam-malam itu. Nah itu keren banget. Akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin di situ. Itu keren. Yang awalnya dia kayak masih ini tahta ini, akhirnya dia udah nggak peduli dengan tahta. Dia cuma peduli dengan gimana cara nyelamatin warganya dan lain-lain. Udah di situ tuh. Iya. Itu menurut gua salah satu scene yang anjir lu pemimpin banget gitu. Itu keren banget. Itu udah season 2 nggak sih? Perang itu udah mulai masuk perang tuh udah season 2 dah.
Season 2 perangnya pokoknya di ujung season 1 Yang yang kata episode mayat itu yang ditaruh di air. ya. Pokoknya endingnya pas pokoknya scene epic juga tuh sebelum habis itu kan yang jegat di perbatasan. Nah, itu itu. tuh endingnya gitu. Itu salah satu ending yang menurut gua plot twist lagi karena di situ lu tahu karakter zombinya lagi gitu yang mana dia ternyata bisa keluar pagi-pagi kan. Oh iya gitu. Iya lah lu lupa. Oh iya bisa keluar pagi-pagi ya. Iya. Iya. Pokoknya ada satu malam yang mana dia kayak semuanya tuh nungguin di area itu gitu, di area perbatasan kan udah di kayak plot-plot gitu kan. Tapi lu di sini. Tapi nggak ada. Nungguin tuh tiap malam. Tapi nggak ada. Nggak datang. Nggak datang. Akhirnya pas pokoknya ada sinyal dari hutan bambu, ada buru-buru pada terbang. Nah, di saat pagi hari, di saat apa ya? Di saat gimana yang ya? mana epicnya itu loh. Yang mana kayak udah pagi nih, matahari udah terbang, udah terbit nih di atas nih. Yaudah yuk, waktu istirahat dulu yang di atas danau. Ayo. Pas balik ke posisi, wah itu terus sih. Balik posisi, udah tahu. Akhirnya di atas danau telat kan, soalnya ini man, lu ingat ya sih hutan-hutan tuh pohon-pohonnya gede-gede. Jadi seru banget. Jadi ujung-ujungnya formasi yang dibuat untuk mencegah malam hari belum siap karena tiba-tiba serangan dadakan di pagi hari. Ujungnya bisa pagi-pagi ya. Lupa ya. Pagi-pagi, apinya udah mati, yang mana kan malam disiapin tuh api buat mana, buat karena takut macam. Api juga kan. Betul. Dan pokoknya si zombinya tuh susah dibunuh kan. Seingat gue dia harus leher nggak sih, Bang? Iya, harus leher ditebas. Harus leher gitu. Karena itu yang mutus peredarannya intinya gitulah. Cuman itu yang menurut gue di ending tuh epicnya adalah anjir, ternyata keluar pagi-pagi gitu. Itu mulai masuk ke season 1, season 2 itu. Itu season 2 tuh udah paling seru banget sih. Season 2 tuh pure perang, the real perang yang mana ternyata di season 2 juga tapi masih ada sedikit cerita ini Wan. Ternyata kan dari zaman dulu tuh, inget gak lu? Yang perang sama Jepang apa ya? Iya. Ingat gak sih lu pokoknya ada di kampung yang dia perang sama Jepang, seinget gua. Nah, tapi perangnya karena si Korea ini atau kerajaan ini kehabisan pasukan, dia itu make zombie itu gitu buat ngelawan. Yang mana itu dipakai sama si Tuan Cho-nya ini kan, kayak gitu. Intinya sih kalau buat dari gua gitu kayak film ini ngajarin bahwa ya maksudnya di balik chaosnya politik patriarki gitu banyak banget orang miskin yang masih butuh di luar gitu kan. Ternyata itu akhirnya itu yang terjadi juga soalnya sama kita gitu di sini. Karena lu ribut-ribut di dalam gedung pemerintah. Ini sebenarnya kita nggak butuh itu, kita butuhnya bukti gimana cara kita makan ya kan. Bener. Itu keren sih. Keren aja gitu kayak kalau ada bentuk nyata dari si pangeran ini kan keren. Ujungnya kan bentuk nyata kan dari pangerannya. Akhirnya dia paling dihormatin kan. Banyak yang ngikutin, banyak yang perjuangin, dan udah mulai mendekati terakhir di season 2 pokoknya banyak perang lah. Apalagi yang pas itu kan dari situ tuh mundur makin ke itu. Pertahanan terakhirnya jebol dan ujung-ujungnya di istananya tuh season 2, inget gak? Di dalam istananya pertahanan terakhir ternyata ada satu zombie virus langsung selir-selirnya pelayan-pelayan pada kena semua itu chaos di situ sampai malam. Seru banget sih kalau kita gambarin sedikit spoil di awal nih ya kita di yang naik ke genteng. Ingat ya? Ya. itu seru banget sumpah. Naik ke genteng. Zombie gitu-gitu di genteng anjir. Lucu banget, Cok. Pokoknya jadi ada kejar-kejaran di season 2 yang full seru banget. Itu ada strategi juga dari pangeran kalau nggak salah, karena udah tahu nih cara bunuhnya, akhirnya dibawa ke sungai ya? Iya sungai. Sungai lagi beku. Itu sama ada yang satu pengikutnya juga yang gemuk, nggak tahu itu gue siapa, lupa gue namanya. Ada yang baru kan, karakter baru yang ngancurin esnya itu loh. Dibanting itu kan. Dibanting-banting es yang hancur kan. Ya kan. Ngancurinnya pakai apa? Pakai tangan. Ngancurinnya pakai tangan, gila lu ngancurin esnya lu.
dak dak hancur. Akhirnya dia nge-smackdown zombinya tuh terakhir tuh. Anjing, baru hancur. Yang mana zombie yang di Smackdown? Yang paling gede. Nantilah kayak season 2. Iya. Nanti aja pokoknya. Pokoknya seru. Itu salah satu Dan gambaran di kita. dan di situ pun pangerannya pun kegigit gitu. Ibaratkan kayak hampir semuanya jadi zombie. Dia pancing pangeran, aku punya ide, kata pangeran kan lari. Nanti ada sinyal mungkin ya pas yang kata di es itu, yang di itu danau yang udah beku, pancing ke danau gitu. Ada yang ngasih ide, udah aku aja. Pangeran yang berkorban, ada satu lagi pengikutnya siapa gitu ya pancing tuh. Ya. Malam-malam gelut di situ coba. Gelutnya tuh anjing, gelut sama zombie pakai pedang. Dek. Pedangnya udah nyangkut di zombie yang lain. Baku hantem anjir. Keren banget sih di situ. Pokoknya epic lah. Pokoknya nanti kita bakal lanjutin season 2 pastinya. Coba kita bahas lagi gitu, karena ini yang kita bahas baru season pertama dari series. Menurut gue ini series terbaik lawan ya. Ya series terbaik sih ini. Salah satu series terbaik dari Korea gitu. Yang mana ini waktu itu gue nonton kapan ya? Lagi-lagi gue duluan yang nonton ya. Benar, lagi-lagi lo duluan ya. Lagi-lagi gue yang nonton dan gue ngasih tahu ke Irwan juga gitu. Ada series yang bagus banget pokoknya ini salah satu series yang lumayan bagus menurut gue buat kalian tonton. Recommended banget. Bener banget. Ratingnya aja kalau gue sih 95 sih. ya 9,4 lah gue. 95 apa? Gue suka adegan actionnya, suka chaosnya menegangkan. Chaosnya tuh bener-bener kayak chaosnya tuh enggak yang cuma chaos tapi yang teratur gitu loh, paham gak sih? Iya bener. Teratur pure strategi. Lu tuh bener-bener dibuat ngerasain kayak deg-degannya gitu loh, feelnya nyampe ke lu gitu. Bener banget. Jadi seru banget. Kalian harus nyobain nonton sih. Bener. Apalagi season 2-nya yang season 2-nya yang penuh tegang, season 2-nya penuh aksi, penuh yang manjat-manjat lah. Endingnya yang epic menurut gua di season 2 ini yang the best lah. Plot twist juga di season 2 dan endingnya sih the best sih. Apalagi pangerannya ngorbanin dirinya buat nyelamatin warganya di season 2. Plot twist banget itu. Wah, itu kalian harus nonton versi. Benar. Pokoknya kalian nih yang nonton episode kali ini, yang season 1 kita bahas Kingdom itu wajib banget nonton nih di Kingdom ini, yang mana nanti kita bakal bahas juga di season 2 di mungkin minggu depan ya. In season 2, tapi season 2 udah spill juga sih. Jadi ya nanti kita aja. Iya, pokoknya kan kita nggak bakal ngasih scene-nya gini nih, hanya kata-kata aja. Cuma nanti di season 2 bakal kita liatin scene epic-epicnya. Dan yang gue pengen naruh juga nanti besok di season 2 yang Smackdown itu keren banget. Iya sih. Oke, mungkin cukup sampai sini aja pembahasan Kingdom season 1 yang dimana ending dari season 1 tuh yang geruduk itu juga seru. Terus yang dimana sini tuh. Dan ya bener. Cukup dari gua dan Dapa, sampai ke next episode. Bye bye. Dah.